tahun setengah di bisnis rokok biaya ini. Selain kesehatan, kesejahteraan, juga khusus yang paling saya rasakan adalah setiap hari saya menambah keluarga, Pak, ya, menambah saudara. Dan hari ini pun saya begitu gembira karena bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Sanusi selaku Presiden Director di PT Fidelity Indonesia. Juga sudah lahir di Bogor ini seorang Director, ya, Bapak Haji Mulyana. Dan juga saya sangat bahagia karena di daerah ini telah muncul calon Presiden Director. Walaupun hari ini beliau, ya, baru bergabung 3 bulan, dan hari ini beliau mengundang bapak-bapak semua. Saya minta tepuk tangannya buat Bapak Nasa. Terima kasih kepada Pak Nasa yang sudah berinvestasi waktu tempat buat keluarga juga. Semoga Allah memberikan rahmatnya, ya. Baik bapak-bapak sekalian, acara hari ini lebih ke pembekalan mitra baru, ya. Atau bapak di sini ada yang belum jadi mitra, Pak, jadi member? Ada, ya? Ya, tidak apa-apa, ya. Nah, bapak-bapak sekalian, kenapa kita adakan pembekalan mitra baru? Yang insya Allah pelatihan seperti ini tadi dengan Pak Kiai sudah berbicara. Ini bisa 2 minggu sekali, Pak, ya, bisa 2 minggu sekali. Karena kadang-kadang kita bingung pas prospek dapat calon dan orang itu bergabung, orang sok bingung, nges gabungnya dikumahakeun, ya. Minimal nanti bapak-bapak ketika teman bapak ini bergabung ada tempat wadahnya untuk mengasah, ya, untuk mengasah tentang bagaimana cara pengembangan di bisnis Bidaya Sinergi Indonesia ini. Ya. Baik bapak-bapak sekalian, bagi bapak-bapak yang belum mengenal, perkenalkan nama saya Firman Perdana, ya. Asli orang Sunda, makanya pakai P, bukan pakai F. Ya, pakai P, Firman Perdana. Asli orang Bandung, ya, silakan bapak bisa ke rumah. Kalau dari Tol Pasteur ada warung makan sate, belok kiri Sukamulya, terus kantor Bidaya Sinergi Indonesia, 300 meter dari kantor itu tempat saya dan keluarga tinggal, Pak. Ya, kalau bapak ke Bandung dan khawatir sekarang bapak punya saudara, ya, tidak usah nyewa hotel kalau ke Bandung, Pak. Pulang hari di bumi, ya kan, ya. Pulang sambil sharing, ya, ulur belanja kopi. Bapak sekalian, alhamdulillah saya diamanahi langsung oleh Bapak Kiai Abdul Malik dan juga Bapak Kiai Badululum selaku komisaris dari TSI. Yaitu pertama, Pak, untuk memasarkan rokok Bidaya Sinergi Indonesia ini. Jadi saya ini 001, Pak, di Indonesia, ya. Makanya saya suka cemburu kalau melihat seperti ini. Artinya, Pak, kalau dulu sendiri, Pak, semoga apa ya, karunya ini, Pak. Jadi ketika nggak prospek ada masalah produk seperti apa, tidak ada tempat curhatnya waktu itu, Pak, belum ada pelatihannya, ya. Tetapi alhamdulillah saya bisa langsung kepada beliau untuk menanyakan apa kejadian di masyarakat tentang produk rokok ini juga. Dan tadi saya berikan informasi kepada beliau bahwa saya hari ini lagi berkumpul dengan teman-teman di Kabupaten Bogor ini. Salam dari Pak Kiai buat bapak-bapak semua. Insya Allah beliau awal bulan ini akan berkunjung ke Sukabumi, Pak. Ya, nanti kita bisa bertemu dengan beliau. Pak Ustaz Sanusi lagi mempersiapkan tempat dan waktunya. Tapi beliau sebelum bulan Ramadan, insya Allah beliau ke sini. Baik bapak sekalian, dalam perjalanan roadshow, ya, roadshow saya hari ini dari hari ke-8, Bogor ini kota ke-8, ya, setelah Sukabumi, ya, setelah Tasik, dari Tasik ke Wangor, Wangor Banyumas ke Karawang, Karawang ke Sumedang, Sumedang ke Subang, dan sampai hari ini di sini alhamdulillah. 3,5 tahun sudah saya lalui, Pak, dan alhamdulillah Allah terus memberikan keteguhan dalam hati saya. Saya sendiri belum pernah lelah, Pak, menjalankan bisnis ini, ya. Walaupun dulu produknya masih 2, ya, masih 2 produk, kretek saja, Bujang Mas dan Platino, ya. Terus yang keduanya secara sistem itu pun saya kalau menawarkan bingung. Kenapa? Karena belum ada pembuktian, ya. Jadi kalau hari ini Bapak ada nggak yang bukti 1 juta? Ada. Yang 5 juta? Ada. Yang 10 juta? Ada. Kalau dulu belum ada, Pak, ya. Jadi Pak Firman bonusnya sabaraha? 35.000, Pak, sebulan itu, ya. Jadi bonus pertama saya Rp65.000 per bulan.
ya. Alhamdulillah menjalankan 3,5 tahun, dari 65.000 per bulan naik jadi 150.000 ya. Tapi sekarang per jam Pak, ya alhamdulillah. Bayangkan Pak, dulu menawarkan bisnis jaringan, ya ini selalu saya bawa. Kalau yang dipegang kartu Bapak hari ini begitu luar biasa. Kalau sebelum saya menawarkan seperti ini Pak kartunya, nah ini Pak, ya 001, rame dia Pak. Arek nawarkan puluhan juta kumaha, kartunya seperti sekian, gitu ya. Nah, tetapi kenapa waktu itu saya tidak pernah berhenti? Banyak yang menanyakan, Pak Firman hari kiat-kiat sukses ini kumaha? Nah dulu apa nggak ada kiat-kiat, kiat tumis gitu ya, ini kiat-kiat teh kamu pun. Iya Pak, kiat tumis gitu ya. Tetapi yang saya rasakan kenapa nggak berhenti? Pertama, saya mempunyai vertigo waktu itu Pak, ya migrain berat. Saya mengisap rokok ini itu oleh platinum kretek waktu itu kata pakai, tapi kan isapnya platinum terus. Alhamdulillah, sababiannya oleh rokok ini perjalanan 8 hari Pak ya. Ini kalau dulu Pak kondisi 8 hari kurang istirahat itu luar biasa Pak, ripuh ya. Tapi hari ini dengan terus saya merokok ini ya tadi Pak tidak terlalu parah kalau sudah sakit itu Pak. Yang kedua istri saya mempunyai penyakit kista ya. Dengan diratus, alhamdulillah kistanya juga luluh. Dan kakak ipar punya penyakit asma, sababiannya ini pun sudah terobati alhamdulillah Pak. Nah dari perjalanan itu banyak yang terobati. Ada sebuah keyakinan saya saat itu Pak ya. Kenapa tidak berhenti? Karena di sini ada nilai-nilai kebaikan ya. Ada nilai-nilai kebaikan yang bagi saya kebaikan ini wajib untuk diinformasikan kepada saudara dan teman-teman. Jadi kalau saya berhenti menginformasikan, berarti berhenti pula saya berbuat sebuah amal untuk menginformasikan, seperti itu sih. Tetapi dari situ sistem ya perusahaan Tridaya menilai dari apa yang diinformasikan saat itu. Nah, Bapak-bapak sekalian, hari ini kita akan membahas ya tentang yang namanya produk sistem perusahaan. Kenapa? Karena Pak Kiai selalu mewanti-wanti pada saya Pak. Pertama, Pak Firman tolong informasikan kepada seluruh member Tridaya ataupun yang ingin bergabung di Tridaya. Pertama adalah jangan gabungnya dengan emosi. Ya, lalu gabung dengan emosi biasanya modal sama lagi hancur. Tapi gabunglah dengan ilmu. Ya. Yang keduanya khususnya di produknya. Tong yakin berbatur, lamun orang cari yakin kan gitu. Kenapa? Karena yakinnya kita syariatnya dengan rempah-rempah tadi itu 40% itu masuk ke dalam sugesti kita Pak. Ya, itu pengobatan yang sangat luar biasa. Sehingga hari ini kita sama-sama ingin membedah 5 hal tersebut di atas. Dan juga Bapak sekalian, saya yakin ya ke daerah ini banyak sekali yang menawarkan tentang peluang usaha. Ada banyak yang menawarkannya, baik MLM, perbankan atau apapun bentuknya. Nah, masyarakat kita ini pertama adalah tingkat mimpinya itu tinggi Pak kalau masyarakat Indonesia teh. Jadi tingkat harapannya itu luar biasa. Jadi lalu nawarkan teh, Pak, ya 3 bulan Bapak bisa menang mobil, 5 bulan bisa beli imah, bonus puluhan juta kan. Nah, masyarakat kita kadang-kadang tanpa sebuah keilmuan dengan emosi abus ya Pak, tengku mana ya sistemnya. Tidak tahu bagaimana produknya. Sehingga ketika melakukan dia gagal. Nah, gagal nanti jadi virus di bisnis ilmu. Ya. Kenapa di bisnis selalu jadi virus? Karena apa? Anu bekena, artisna yang terkenal di orang-orang yang berhasil di bisnis jaringan ini adalah di dalamnya sendiri. Contoh, saya terkenalnya itu di Tridayanya Pak. Ya, kalender di mana-mana, lalu kemana-mana itu Pak Firman dongkap, ring semua seperti itu Pak. Saya terkenalnya di Tridayanya. Aritos keluar di komunitas Tridaya mah tidak kenal. Termasuk tetangga saya, ya saya Pak Firman. Nah sehingga orang-orang yang sukses itu terkenalnya di dalam komunitasnya. Tapi anu gagal dibalik pas keluar di usaha komunitas dia akan terkenal di luar. Kunaon karena akan membicarakan kegagalannya. Di dia mah bisa jadi virus, gabung, tidak dibina, tebarannya ngajak eureun we. Pas aya nu ngajak teh, kan iya ya bisnis Tridaya, saya geus pernah gabung tuh. Padahal jangan lakukan naon. Sehingga kewajiban kita untuk membina orang yang sudah bergabung, ya. Jadi entong hayo we urang teh melapare gitu tanya. Ai dipupuk henteu, ya buruk pasti.
Ya, jadi kelak, kuku seperti itu. Ya. Nah, sehingga Pak, jika ada yang menawarkan, ya, jika menawarkan bisnis seperti ini kita harus mengetahui apa sih ciri-cirinya perusahaan itu benar. Karena Tridaya sendiri, ini visinya salah satunya adalah mencerdaskan masyarakat tentang bisnis networking. Ya. Jadi kalau ada yang menawarkan kepada Bapak, pertama adalah pastikan integritas perusahaan Anda, ya, legalitas perusahaan Anda. Jadi Bapak pas menawarkan lihat perusahaan Anda, apakah legalitasnya berbentuk CV atau nanti PT. Upami CV, tolakkannya Pak, karena itu lebih ke pribadi, ya. Tapi Bapak lihat legalitasnya, oh iya berbentuk PT. PT itu berbentuk hadiban, ya, nasional, berarti itu bisa teruji. Satu Bapak lihat PT-nya, anu kadua tempatnya, fisiknya. Ari berbentuk PT, tapi kantornya yang di Jerman, yang di Inggris, yang di Malaysia, ya, kumaha aya naon. Lihat dulu apakah perusahaan itu di dalam negeri kita sendiri. Karena kalau dalam negeri kita sendiri, otomatis apa yang kita kerjakan buat pendapatan di negara kita sendiri. Ya. Setelah kita tahu fisiknya, itu pun kita harus yakin apakah kantor itu milik sendiri, nyewa, atau tapi kontrak. Benar jelas banyak perusahaan. Kenapa sih kita harus begitu jelas dengan perusahaan? Karena di bisnis ieu mah anu ngajak teh urang, lain perusahaan. Dalam aya naon mah perusahaan ka urang teh menyalahkeun teh kan gitu ya. Makanya urang kudu jeli bisa seperti itu Pak. Setelah Bapak yakin perusahaanna, legalitasna, tempatna, fisikna, ieu lain nyewa ini milik sendiri, selanjutnya lihat juga ketersediaan produknya. Ya. Lalu di daerah ieu misalnya Pak, ini teh susah produknya, ya berarti belum banyak stokis. Lihat dulu di perusahaannya, ya, ketersediaan produk. Kenapa ketersediaan produk ini sangat perlu di bisnis jaringan? Karena beda dengan bentuk konvensional. Upami Bapak bentuknya warung, jualan rokok, aya anu meser sekali dua kali. Pas suatu saat anjeunna meser, urang teu aya rokona. Beres konsumen Bapak. Tapi coba lamu di bisnis ieu Pak. Member beli ka stokis disebutkeun rokona eueuh da ngamuk. Kenapa? Karena dia bukan hanya membeli rokok, tapi membeli sebuah harapan, ya. Ada sebuah impian di dalam rokok tersebut. Dan Pak Kiai sangat paham sekali Pak tentang produk SIN TSI ini. Kenapa sangat paham sekali? Beliau begitu fokus kepada ketersediaan produk. Karena apa? Karena beliau mengatakan seperti ini, Pak Firman, saya ini resah jika mendengar member tidak ada produk. Kenapa Pak Kiai? Karena rokok TSI ini saya tidak mungkin berhenti memproduksi rokok TSI. Kenapa? Kalau saya berhenti memproduksi rokok TSI, berarti saya memberhentikan berapa ribu orang yang punya mimpi. Ya, bukan kehilangan rokok TSI saja Pak, tapi ada sebuah harapan. Ya, Bapak bisa lihat ketersediaan produk hari ini kantor pusat gudangnya itu setiap hari 100 karton, ya, atau 100.000 bungkus yang disiapkan. Setelah Bapak lihat daripada ketersediaan produknya, oke, produknya ada. Lihat selanjutnya adalah produk yang dipasarkan yang dibutuhkan sehari-hari tidak. Bapak yang memasarkan sebuah perusahaan dengan peluang usaha, ya. Pesannya bagus, produknya ada, ya. Dan produk itu dibutuhkan tidak, ya. Harus lihat apakah produknya sangat dibutuhkan. Dibutuhkan yang apa? Beas, minyak, ya. Itu produk yang dibutuhkan. Tapi ayah anu leuwih luhur dibakar dibutuhkan, nyaeta katagihan eta leuwih tinggi Pak. Ya. Coba orang tinggal gerakan abi ya namanya upami sasi Ramadan. Di bulan Ramadan biasanya sebuah perusahaan jaringan ini omsetnya melorot Pak, tajam. Ya. Di bisnis rokok tidak naik tapi stagnan itu Pak. Kenapa? Karena nu ulun mah pas bedug magrib teh lain kanu sangu heula, kanu ulun jeung kanu kopi heula. Jadi kalau tidur grafik pas ada maghrib langsung juta ngarokok teh. Nah, ini produk yang dibutuhkan sehari-hari. Setelah produk yang dibutuhkan sehari-hari, lihat lagi manajemennya amanah itu. Ya. Nah, manajemen amanah sebuah perusahaan itu ada 3 masa. Masa 3 tahun, masa 5 tahun. Rata-rata perusahaan itu berjatuhan itu Pak pada masa 2 tahun. Ya, jadi 2 tahun aja rame, 2 tahun lah, ya.
Masa kekuatan sebuah perusahaan itu adalah masa 3 tahun. Artinya masa 3 tahun ini masa betul-betul suatu yang sangat sulit. Alhamdulillah PT Bidaya Sinergi sudah melewati masa 3 tahun, tinggal sekarang proses ke masa 5 tahun. Masa 5 tahun itu disebut dengan masa regulasi dan masa berjalannya sebuah sistem. Ya. Nah, jadi kita lebih ke layanan prima hari ini. Selanjutnya setelah manajemennya amanah, sistem bonusnya menarik tidak, mudah tidak, sederhana tidak, atau bisa diwariskan tidak, seperti itu Pak. Ya. Kenapa sistemnya harus sederhana? Sistem yang sederhana ini supaya mudah kita untuk mendapatkan yang namanya kebebasan finansial atau disebut dengan pensiun, yaitu mudahnya kita memandirikan mitra. Pribadi kantos menjalankan sebuah bisnis multi level, ya usahanya besar Pak. Lalu kami abdi nerangkeun ka hiji lembur ya, ieu teh Bapak produknya untuk menghitung berapa poin sekian rabat, Pak, rabatnya kali persen. Aya komisi pengembangan guru, komisi kepemimpinan, seueur eta teh Pak. Ya, sehingga nu ngadangukeun teh ieu kumaha nerangkeunana kalau dihadapkan seperti itu. Nah, bagaimana sistemnya itu kita mudah untuk disampaikan, ya. Ini sebagai pembuka Bapak sekalian bahwa berharap masyarakat Indonesia ini paham, karena ini akan banyak sekali Pak yang menawarkan. Apalagi nanti Bapak kalau sudah posisi director, presiden director, sudah terkenal, wah Pak, ini akan berdatangan. Bapak seperti magnet akan berdatangan yang menawarkan perusahaan kepada Bapak semua. Ya, baik Bapak-Bapak sekalian, masuk kepada intinya. Sebelum masuk kepada inti, di sini pada dasarnya kenapa ada orang yang berhasil dan tidak diperdaya, yang membedakan itu bukan produk dan sistemnya Pak, tapi cara berpikirnya. Ya, cara berpikirnya bahwa kita hari ini dicetak kita ini sebagai seorang pengusaha, ya, seorang pengusaha. Jadi bagaimana kita menjadi seorang pengusaha? Ya, sebelum saya masuk ke materi inti, kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video yang mungkin Bapak sering ya melihat ini. Nanti akan saya jelaskan Pak. Dahulu kala, di suatu desa kecil di kampung yang asri, tersebutlah dua bersahabat bernama Emro dan Bibo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka